Keluarga Hendrikus Pratama tidak puas dengan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap 5 terdakwa penganiayaan, meski sudah dituntut 10 tahun penjara. Orang tua dan istri almarhum Hendrikus Pratama tetap tidak puas dengan tuntutan 10 tahun penjara terhadap 5 terdakwa penganiayaan yang dijatuhkan jaksa penuntut umum dalam sidang di Pengadilan Negeri Kutai Barat Selasa siang. Istri mendiang Hendrikus Pratama, Penny Lusiati, menilai tuntutan 10 tahun penjara tidak sebanding dengan kematian suaminya. Apalagi para pelaku meminta keringanan dengan alasan mereka masih memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Alasan para terdakwa itu menurut Penny harus ditolak oleh majelis hakim demi rasa keadilan. Sangat tidak puas, soalnya kalau mereka memikirkan mereka punya anak istri, seharusnya mereka mikir aku juga kehilangan sosok kepala keluarga dan aku juga punya 2 orang anak. Kalau mereka mau minta hukumannya dikurangin, sangat tidak mungkin. Aku berharap hukumannya itu maksimal mungkin 12 tahun penjara, bukan 10 tahun penjara. Karena kalau mereka dikurangin hukumannya, mereka anak istri mereka masih ada. Sementara aku, suamiku sudah tidak ada lagi. Mereka walaupun mereka di penjara, mereka bebas, mereka masih bisa berkumpul. Kalau aku sampai kapanpun tidak akan bisa hidup lagi. Terkait dengan permintaan maaf dari para terdakwa, Bu, apa tanggapannya? Tidak terima. Aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Harap majelis hakim bisa memutuskannya seadil-adilnya. Jangan melihat dari permohonan maaf mereka yang meminta hukumannya diringankan. Senada diungkapkan Asmah dan Ariston, orang tua mendiang Hendrikus. Warga kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok itu meminta hakim memvonis para pelaku dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Saya merasa hukuman 10 tahun penjara itu masih kurang gitu. Karena anak saya yang sudah diperlakukan mereka secara tidak berkemanusiaan sampai sekarang tidak bisa ada lagi. Gitu. Ya, saya kira hukuman yang sudah dijatuhkan itu sangat tidak setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan terhadap anak saya. Saya tidak puas, sangat tidak puas, karena anak saya tidak akan balik ke rumah ini. Jadi saya tetap tidak puas. Saya tidak rela, saya tidak reda sampai dunia akhirat, karena anak saya tidak akan balik. Kecuali anak saya mereka bisa bawa pulang balik, ada bersama saya baru saya bisa terima. Kalau tidak begitu, bayarannya juga tidak ada. Maka ini menghilangkan nyawa orang. Jadi saya memang tidak dapat terima maafan mereka tuh. Sampai dunia akhirat saya tidak terima. Karena hukuman itu tidak memuaskan. Sementara penasihat hukum keluarga Hendrikus, Alberto Chandra, tetap mengapresiasi tuntutan JPU terhadap para terdakwa. Menurut Chandra, jika dilihat dari ancaman pidana dalam pasal 170 ayat 2 KUHP, maka tuntutan itu tergolong tinggi. Sebelum saya menyampaikan tanggapan, mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada secara umum Kejaksaan Negeri Kutai Barat, secara khusus Bapak Kejari Kabupaten Kutai Barat, dan juga kepada Jaksa Penuntut Umum yaitu Pak Fahmi, karena sudah sejak awal menerima kami dalam konteks berkoordinasi sampai menerima unek-unek atau permohonan dari keluarga seperti itu. Terhadap tuntutan tersebut, seperti yang tadi disampaikan pihak keluarga, memang kalau kita bicara tentang masalah nyawa ini, tidak ada hukuman yang setimpal bagi para terdakwa. Itu yang tadi mungkin bapak-bapak sekalian dengar, bahwa terdakwa kalau untuk bicara masalah hukuman itu setimpal atau tidak ya, karena nyawa yang dihilangkan ya memang tidak. Tapi dari secara segi hukumnya, itu sudah termasuk dari pasal 17 sudah cukup baik ya, walaupun memang maksimalnya di angka 12 tahun. Seperti itu yang harapan kita,
majelis hakim nanti akan memutus, karena ini masih tuntutan ya, belum putusan, akan memutus dengan pidana maksimal yaitu 12 tahun. Seperti itu, Pak. Sebelumnya Muhammad Fahmi Abdillah selaku JPO menjatuhkan tuntutan 10 tahun penjara terhadap Roy J. Saputra, Julian Rasidi, Rahmat Beno Suwandi, dan Ratrio Junius Feosinski Kayah. Jaksa menilai perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sengaja. Hukuman yang cukup tinggi itu diambil lantaran para pelaku sudah pernah dihukum dalam perkara lain tetapi masih melakukan tindak pidana. Selain itu, para terdakwa mengenai Hendrikus di rutan Polres Kutai Barat, di mana hal tersebut dapat menjadi kebiasaan buruk dari tahanan yang lain. Adapun sidang vonis akan digelar 5 Januari 2023 mendatang. Andras Trisno, RRS Nawar melaporkan. Memiliki 5 orang anak, ada yang sekolah masih kecil, berumur berbulan, orang muda, memiliki perempuan yang kesakitan, dan semuanya tanggung jawab saya sebagai ibu rumah tangga. Gitu ya, punya 5 orang anak, paling kecil 4 bulan, ada orang tua, ada istri, begitu yang harus dinafkahi. Mohon keringanan. Ya. Oke, terdakwa 2. Seralisan juga. Apa itu? Saya punya keluarga, anak istri 2, anak 2. Saya sebagai pelaku keluarga kesakitan juga. Saya juga minta maaf sama keluarga korban. Sangat menyesali. Sangat menyesali. Terdakwa 3. Bagaimana? Seralisan juga. Apa itu? Tanggung jawab orang tua yang Tanggung jawab orang tua. Terus? Itu saja. Dan nyesal. Nyesal juga. Terdakwa 4. Seralisan juga. Apa? Yang pertama saya mohon maaf kepada keluarga besar. Terdakwa 5. Seralisan juga. Apa itu? Saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya untuk keluarga korban yang menyesali perbuatan saya yang mulia, meminta keringanan hukuman. Oke. Menyesal semua nih berlima. Keluarga korban juga kan ditinggalkan itu. Ya, nanti apa-apa saja terjadi di persidangan, termasuk tadi yang sudah disampaikan, kemudian tuntutan-tuntutan nanti kami akan pertimbangkan dalam putusan ya. Para terdakwa jaga kesehatannya, ya, banyak berdoa ya supaya kiranya putusan ini adil, tidak hanya untuk terdakwa tapi juga untuk korban dan juga keluarganya ya, gitu ya.